Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok NIM Ganjil kelas G 2019 pada mata kuliah Karir dan Psikopreneur. Kami akan membuat video presentasi mengenai the changing nature of career. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Kustun Rohmah NIM 307, kemudian Ana Farihnah NIM 319, lalu Hanunah NIM 327, Rohilatul Rosida NIM 351, Umami Zufaidah NIM 357, dan yang terakhir Vivi Anggia NIM 363. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi yang pertama yaitu profil tenaga kerja yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja saat ini dan 5 tahun ke depan. Pengertian tenaga kerja itu sendiri yaitu menurut Simanjuntak 1998, tenaga kerja merupakan orang-orang yang sedang mencari pekerjaan, bersekolah, dan mengurus rumah tangga yang dapat disebut sebagai angkatan kerja karena mereka mempunyai fisik yang memadai apabila suatu saat dibutuhkan ketika akan bekerja. Di Indonesia, pengertian tenaga kerja terletak pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 1 dan 2 mengenai ketenaga kerjaan. Lalu, faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja yaitu teknologi yang semakin canggih di era modern ini turut berkontribusi dalam proses penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Teknologi dapat berimplikasi terhadap jumlah tenaga kerja yang akan diserap oleh perusahaan. Faktor dari hubungan antara canggihnya teknologi dan berkurangnya permintaan SDM adalah karena teknologi cenderung menghasilkan output yang lebih banyak jika dibandingkan dengan tenaga manusia. Oleh karena itu, dalam menghadapi faktor tersebut, beberapa perguruan tinggi perlu mencetak SDM yang unggul dan berkompeten dalam bidang teknologi yang nantinya akan berguna pada dunia industri. Kemudian yang ketiga, yaitu kelebihan dan kekurangan pemakaian tenaga kerja di zaman modern. Adapun kelebihannya yaitu jumlah output yang diproduksi dari suatu industri akan semakin tinggi jika dibandingkan dengan menggunakan tenaga manusia. Industrial tersebut juga bermanfaat dalam mempersingkat waktu sehingga proses produksi lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, perusahaan di zaman sekarang lebih mengalokasikan dana untuk kemajuan teknologi perusahaannya dibandingkan dengan mengalokasikan dana untuk membayar tenaga kerja. Selain itu, terdapat beberapa perusahaan yang masih ingin merekrut tenaga kerja dikarenakan tidak semua perusahaan memiliki dana yang cukup dalam mengembangkan teknologi dan canggih di perusahaannya. Yang terakhir yaitu implementasi tenaga kerja yang unggul di zaman sekarang hingga 5 tahun ke depan. Dalam mewujudkan profil tenaga kerja yang unggul dalam bidang SDM di zaman modern ini perlu memperhatikan beberapa aspek dan tantangan tertentu. Profil tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam industri modern adalah tenaga kerja yang mampu beradaptasi dalam lingkungan dan paham akan perkembangan zaman. Tenaga kerja tersebut perlu memperhatikan aspek-aspek perkembangan teknologi sehingga dengan adanya tenaga kerja tersebut, maka pemanfaatan teknologi dalam proses produksi di suatu perindustrian dapat berjalan secara efektif dan efisien. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang the blurring of boundaries. Blurring boundaries jika diartikan dalam bahasa Indonesia artinya adalah mengaburkan batas. Maksud dari mengaburkan batas contohnya adalah seperti seseorang yang sedang menunggu rapat di tempat kerjanya dimulai, kemudian teringat dengan keran di rumahnya yang bocor, lalu memutuskan untuk menghubungi tukang untuk membenarkan kerannya yang bocor. Contoh tersebut menggambarkan bagaimana individu mengaburkan batas antara bekerja dan tidak bekerja. Batas-batas mungkin seseorang secara fisik ditempatkan dalam domain peran, tetapi secara psikologis atau perilaku terlibat dalam peran lain. Contoh lain mengenai blurring boundaries misalnya, seseorang yang memiliki profesi sebagai dokter dan tertarik pada musik, kemudian mengekspor tentang bagaimana terapi musik bisa digunakan dalam dunia kedokteran. Mengaburkan di sini seperti menyatukan kedua hal tersebut. Selanjutnya, outsourcing.
Outsourcing merupakan pengalih-dayaan sebagian atau seluruh pekerjaan atau wewenang kepada pihak lain guna mendukung strategi pemakai jasa, baik pribadi, perusahaan, divisi, maupun sebuah unit dalam perusahaan. Ada beberapa keuntungan dari melakukan outsourcing. Yang pertama, perusahaan dapat meningkatkan fokus bisnisnya. Yang kedua, outsourcing membuat resiko operasional perusahaan dapat terbagi kepada pihak lain, sehingga kerugian perusahaan dapat dikurangi. Yang ketiga, sumber daya perusahaan yang ada bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lain. Yang keempat, mengurangi biaya pengeluaran. Perusahaan dapat menghemat keuangan dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan yang lain. Selain adanya keuntungan dari implementasi outsourcing, ada beberapa pelanggaran dari implementasi outsourcing dalam dunia usaha di Indonesia. Pelanggaran tersebut antara lain dalam hal kontrak yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja, baik dalam pemotongan gaji, praktek kerja yang melampaui jam kerja, maupun tidak mengikutsertakan tenaga kerja outsourcing dalam sistem jaminan sosial. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret untuk menyelesaikan perjanjian kerja outsourcing yang melibatkan aspirasi buruh dan pengusaha. Selanjutnya, alternative work arrangement. Pengertian alternative work arrangement. Menurut Alexander M. dan Amanda P. 2016, menjelaskan bahwa alternative work arrangement adalah pengaturan kerja mengenai jadwal dan lokasi kerja yang fleksibel, serta pembagian kerja antar karyawan dalam satu posisi. Dalam hal ini, karyawan dapat melakukan pekerjaan dari rumah dengan jadwal yang fleksibel atau tidak teratur, serta bekerja paruh waktu. Pengaturan kerja alternatif paling banyak dilakukan oleh mereka yang bekerja untuk platform online serta profesional independen, misalnya pengembang web, penulis, desainer, maupun akuntan, yang menghubungkan pekerja secara langsung dengan klien di seluruh dunia, serta agen tenaga kerja sementara. Fleksibilitas merupakan dimensi dalam pengaturan kerja alternatif. Terdapat dua fleksibilitas, yaitu fleksibilitas jadwal dan fleksibilitas lokasi, menurut Bliss dan Thornton 2010 dalam Joseph Lutz 2012. Berikut 3 hal yang menjadi fokus dalam fleksibilitas jadwal. A. Job sharing atau berbagi pekerjaan. Berbagi pekerjaan adalah inovasi penjadwalan yang memungkinkan 2 atau lebih pekerja untuk berbagi pekerjaan yang sama. Selanjutnya, compressed work week. Minggu kerja terkompresi. Sistem pengaturan kerja di mana seseorang karyawan dapat memenuhi total jam kerja mingguan atau 40 jam dalam waktu kurang dari 5 hari kerja. Selanjutnya, flex time atau waktu fleksibel. Sebuah kebijakan di mana waktu tetap karyawan memulai dan menyelesaikan hari kerja digantikan oleh kerangka kerja atau seperangkat aturan di mana karyawan diberi kebebasan untuk memilih memulai dan berhenti bekerja. Berikut 3 hal yang menjadi fokus dalam fleksibilitas lokasi. Yang pertama, telecommuting, sistem kerja jarak jauh dengan menggunakan teknologi dengan bekerja dari rumah atau lokasi lain sehingga lebih fleksibel. Kedua, hoteling, di mana perusahaan menyediakan suatu fasilitas terpusat yang dapat dibagi bersama oleh karyawan jika terdapat kebutuhan akan ruangan dan dukungan kantor. Ketiga, snowbird program adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bentuk pengaturan kerja alternatif di mana karyawan yang biasanya pensiunan pindah ke iklim yang lebih hangat di bulan-bulan musim dingin dan kembali bekerja hanya selama bulan-bulan musim semi atau musim panas. Kelebihan alternatif work arrangement. Pertama, karyawan dapat mengatur waktu yang lebih fleksibel antara pekerjaan dan keluarga. Kedua, dapat mengurangi biaya operasional, baik bagi karyawan maupun perusahaan. Ketiga, karyawan dapat merasakan emosi yang lebih positif, karena dapat memulai bekerja ketika merasa semangat dan menikmati pekerjaan. 4. Hal ini akan mengurangi absensi dan waktu keterlambatan karyawan. Kelima, memudahkan karyawan yang memiliki produktivitas tinggi dan berprestasi. Kelemahan alternative work arrangement.
Pertama, adanya kesulitan, gangguan komunikasi, dan kekompakan saat bekerja dalam tim. Kedua, tidak ada jaminan serta uang pesangon dari perusahaan. Ketiga, perusahaan mungkin akan merasakan kurangnya kontrol yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran karyawan terhadap pekerjaan yang dilakukan secara fleksibel. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan terima kasih juga atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.